Hai siswa-siswi luar biasa, bagaimana kabar kalian? Kita berjumpa kembali. Pada kali ini kita sampai pada pembahasan materi tentang pendidikan anti korupsi dengan tema adil. Disimak videonya sampai selesai ya. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menentukan pentingnya berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, menerapkan perilaku adil terhadap sesama. Dan yang ketiga, bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Kini kita bahas tentang pengertian adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adil dimaknai sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Secara umum, adil dimaknai sebagai suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Secara bahasa, kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, lurus, jujur, dan tulus. Dalam bersikap adil, manusia harus tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap orang. Sebagai contohnya, suatu pekerjaan dalam tim dibagi bukan secara merata, tetapi sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Sederhananya, tugas dibagi secara seimbang, sesuai dengan porsinya masing-masing. Sekarang kita kupas manfaat berperilaku adil. Yang pertama, mencegah perpecahan. Jika seorang pemimpin atau panutan tidak dapat berbuat adil, maka akan terjadi perpecahan. Ketika ketidakadilan muncul, maka akan berpotensi menimbulkan perlawanan atau pemberontakan dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini akan memberikan ancaman perpecahan dalam suatu kelompok masyarakat. Kedua, mempermudah segala urusan. Adil menjadi salah satu sikap terpuji dan termasuk dalam tindakan kebenaran. Oleh sebab itu, setiap manusia yang bersikap adil akan senantiasa dimudahkan segala urusannya. Mereka yang berperilaku adil akan menempatkan seluruh hal dalam porsinya tanpa adanya penyimpangan atau kesalahan. Sehingga, beban yang harus dibawa pun sama atau tidak memikul beban orang lain. Ketiga, meminimalisir kecemburuan sosial. Perilaku adil dapat mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat. Mereka secara mudah akan menyadari kewajiban dan haknya sebagai manusia, sehingga kehidupan bermasyarakat akan rukun, damai, dan sejahtera. Bahkan, sikap saling percaya akan mudah tumbuh. Kini kita akan membahas bagaimana menerapkan perilaku adil terhadap sesama. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, menerapkan standar yang sama terhadap orang tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kedua, memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai proporsinya masing-masing. Ketiga, menghargai hak orang lain dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Lalu, bagaimana bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, tidak membeda-bedakan teman. Kedua, membagi tugas secara merata saat kerja kelompok. Ketiga, membagi makanan secara adil kepada semua anggota keluarga di rumah. Keempat, menyayangi semua anggota keluarga. Kelima, menerima uang saku sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keenam, membantu teman yang sedang kesulitan tanpa membeda-bedakan. Nah, siswa dan siswi hebat, demikianlah tadi sekilas penjelasan tentang materi pendidikan anti korupsi dengan tema adil. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam memahami materi pelajaran dan tetap semangat agar kita bisa maju bersama. Salam bahagia
Selamat belajar!